Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Banyak dari pemirsa rumah akreditasi yang meminta dibuatkan video tentang perbedaan komunikasi dan koordinasi. Memang ini masalah yang mirip masalah yang hampir sama, kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Tetapi rumah akreditasi kali ini memberikan tutorial tentang perbedaan komunikasi dan koordinasi bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi supaya Bapak Ibu nanti dalam membedakan itu tahu. Jadi ini perlu dipahami dulu apa maksudnya, apa definisinya gitu supaya tahu Jadi secara etimologis komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yang namanya communicare communicare itu artinya menyampaikan. Berarti komunikasi itu bisa diartikan menyampaikan. Nah, berarti menyampaikan itu menyampaikan apa? Berarti menyampaikan pesan. Berarti komunikasi ini bisa diartikan adalah proses menyampaikan pesan. Berarti kalau kita sedang menyampaikan pesan, itu berarti sedang berkomunikasi Berarti komunikasi itu merupakan suatu aktivitas menyampaikan informasi, baik informasi itu berupa pesan, berupa ide, berupa gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi sekali lagi, yang namanya komunikasi itu menyampaikan pesan. Pesannya itu bisa pesan dalam bentuk lesan, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk suara. Yang penting itu menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, berarti komunikasi bisa diartikan proses pemindahan atau menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, pada penerima Jadi ini supaya dipahami dulu. Dengan demikian Bapak Ibu sudah paham apa yang dimaksud komunikasi. Berarti yang dimaksud komunikasi adalah menyampaikan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan Baik, kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah koordinasi. Ini juga perlu dipahami dulu. Nanti kalau sudah paham maksudnya, nanti bisa membedakan apa bedanya komunikasi dan koordinasi Kalau koordinasi adalah penyatuan atau integrasi atau sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan Berarti maksudnya kira-kira gini, kalau kita mempunyai suatu tujuan, maka para anggotanya itu harus mempunyai sinkronisasi yang sama, harus mempunyai gerak yang sama, sehingga tujuan itu bisa dicapai. Berarti bisa dikatakan yang namanya koordinasi itu adalah mensinkronisasikan apapun dalam mencapai suatu tujuan Kata mensinkronkan ini perlu digarisbawahi. Ini adalah kata kunci untuk memahami yang namanya koordinasi Jadi koordinasi ini bertujuan agar tindakan yang akan dilakukan itu tidak saling bertentangan dan tidak simpang siur Kalau sudah dicapai sinkronisasi, atau bahasa Indonesianya mungkin sudah dicapai suatu kesepakatan antara anggota-anggota timnya, maka gerakannya itu akan
selaras ya, tidak simpang siur, tidak saling bertentangan ya. Berarti suatu ya, mengerjakan sesuatu yang bertentangan, yang simpang siur, itu berarti bisa dikatakan koordinasinya tidak bagus ya. Kalau koordinasinya baik, maka tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam tim itu akan selaras, tidak simpang siur dan tidak bertentangan. Itu yang dimaksud dengan koordinasi. Berarti koordinasi bisa diartikan adalah suatu usaha yang mampu menyelaraskan ya pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi ya. Berarti ini kata kuncinya ya. Berarti yang namanya koordinasi itu menyelaraskan ya. Ya, pelaksanaan tugas ya, lain dengan yang komunikasi. Kalau komunikasi tadi menyampaikan pesan, kalau ini menyelaraskan tugas ya. Nah, itu yang dimaksud koordinasi ya. Dari sini kita harapkan Bapak Ibu sudah paham tentang bedanya komunikasi dan koordinasi. Kalau masih kurang paham ya, kita lihat slide berikutnya supaya Bapak Ibu lebih paham lagi ya. Sekarang kalau komunikasi sekali lagi tadi artinya adalah menyampaikan pesan. Kalau menyampaikan pesan, medianya itu bisa apa aja ya. Kita beri contoh misalnya gini, bisa lewat media cetak. Jadi kalau media cetak itu misalnya kita bisa menyampaikan pesan itu lewat spanduk ya, lewat brosur atau lewat banner ya, seperti ini kalau ada banner gini, ini adalah menyampaikan pesan bahwa di daerah ini adalah kawasan yang wajib pakai masker. Jika Anda tidak memakai masker, tidak akan kami layani. Nah, ini pemberitahuan atau penyampaikan pesan ya. Jadi ini termasuk jenis komunikasi. Berarti seseorang yang sedang memasang banner seperti ini berarti dia sedang melakukan komunikasi ya. Media yang lain adalah media yang audio, bisa lewat radio, bisa lewat tape recorder ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di Puskesmas bisa diputar lewat radio ya, bisa lewat tape recorder ya, itu juga merupakan bentuk komunikasi. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di Puskesmas, di UTD ya, di klinik bisa menyampaikan pesan-pesannya, bisa lewat spanduk, bisa lewat banner, bisa lewat radio, atau bisa lewat tape recorder ya. Berikutnya adalah lewat media audiovisual ya, misalnya televisi atau film ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di dalam tempat ruang tunggunya itu dipasang televisi, nah dari situ bisa dibuat disampaikan pesan-pesan lewat film-film ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pesan-pesan lewat film. Jadi dalam hal ini untuk menyampaikan pesan atau dalam melakukan komunikasi itu banyak beberapa media yang bisa kita lakukan. Bisa media cetak, bisa media audio, dan bisa audio visual ya. Terserah Bapak Ibu pengen menyampaikan pesannya itu lewat apa ya. Ya, sekarang kalau koordinasi ya. Koordinasi itu bentuknya apa saja nih? Yang pertama adalah koordinasi vertikal. Vertikal itu artinya ke atas. Berarti ini adalah koordinasi antara bawahan dan atasan. Berarti kalau di Puskesmas itu berarti antara Puskesmas dengan Dinas Kesehatan. Berarti mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan itu termasuk namanya koordinasi vertikal. Atau antara Polindes dan Puskesmas, nah itu juga termasuk vertikal ya. Jadi vertikal itu antara bawahan dan atasan, itu namanya vertikal. Jadi tadi sudah kita berikan contoh, contohnya adalah antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, atau antara Polindes atau Pustu dengan Puskesmas. Itu adalah koordinasi vertikal ya. Berikutnya adalah koordinasi horizontal. Ya, ini biasanya kalau di Puskesmas kita sebut lintas sektor. Nah, berarti kalau
koordinasi lintas sektor itu termasuk jenis koordinasi horizontal. Berarti ini yang mendatar, ya, mendatar berarti yang ada di sama-sama di satu kecamatan. Berarti kalau di kecamatan itu koordinasi horizontalnya adalah antara Puskesmas dengan Bapak Camat, ya, antara Puskesmas dengan Danramil, dengan Kapolsek, dengan kepala sekolah, kepala MI. Nah, itu termasuk jenis-jenis koordinasi horizontal. Artinya sejajar yang ada di dalam satu kecamatan. Kalau vertikal tadi antara dari desa ke kecamatan atau dari kecamatan ke kabupaten, itu yang vertikal. Kemudian satu lagi ada yang namanya koordinasi program. Kalau koordinasi program ini di Puskesmas biasa disebut lintas program. Berarti ini koordinasi antara program-program yang ada di dalam Puskesmas. Contohnya misalnya program KIA dengan program gizi, dengan program P2, ya, itu namanya adalah koordinasi lintas program. Jadi antara program-program yang ada di Puskesmas. Nah, dengan demikian Bapak Ibu paham bentuk koordinasi. Sekali lagi, ada yang namanya vertikal, ada yang namanya horizontal, dan ada yang namanya program, ya, koordinasi program. Kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang medianya koordinasi apa, ya? Nah, koordinasi bisa lewat apel. Berarti seperti apel seperti ini, nanti misalnya kepala Puskesmas bisa melakukan koordinasi dengan stafnya di sini. Nah, misalnya koordinasi besok seragamnya harus apa, besok harus datang jam berapa, itu bisa dilakukan pada saat apel. Berarti pada saat apel seperti ini itu merupakan media untuk melakukan koordinasi, ya. Berikutnya bisa lewat rapat, ya. Jadi kalau seperti di UTD, di klinik, di laboratorium, itu kan ada rapat-rapat bulanan. Nah, di rapat bulanan itu bisa dilakukan koordinasi, ya. Kemudian cara yang lain adalah lewat lokakarya mini. Ini biasanya kalau di Puskesmas disebut lokmin. Lokmin ada dua, lokmin bulanan dan lokmin tribulan, ya. Jadi kalau lokmin bulanan untuk koordinasi dengan stafnya, tetapi kalau lokmin tribulan itu untuk koordinasi lintas sektor, ya. Selain tiga cara ini, ada cara lain yaitu lewat media massa. Berarti koordinasi itu bisa aja lewat telepon boleh, ya, lewat WA juga boleh, lewat FB juga boleh. Jadi sekarang media untuk koordinasi itu banyak. Jadi untuk menyelaraskan kegiatan yang akan dilakukan itu bisa lewat apel, bisa lewat rapat, bisa lewat lokmin, dan bisa lewat media sosial yang sekarang sedang marak itu, ya. Semuanya bisa dilakukan. Baik, untuk lebih membuat Bapak Ibu paham, ya, sekarang saya ingin memberikan contoh supaya Bapak Ibu paham apa yang dimaksud komunikasi dan apa yang dimaksud koordinasi. Soalnya di dalam akreditasi itu diminta mana bukti komunikasinya dan mana bukti koordinasinya, ya. Setelah Bapak Ibu paham, ini bisa menunjukkan apa buktinya. Kita misal berikan contoh adalah kita mau melaksanakan kegiatan BIAN, ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional, ya. Nah, dalam melaksanakan persiapan melaksanakan BIAN ini, Bapak Ibu harus membedakan mana yang termasuk komunikasi dan mana yang termasuk koordinasi. Nah, yang termasuk komunikasi adalah menyampaikan pesan. Berarti kalau Bapak Ibu menyampaikan apa itu BIAN, ya, berarti kalau menyampaikan definisi apa itu BIAN itu termasuk jenis komunikasi, karena itu adalah menyampaikan menyampaikan pesan. Juga kalau menyampaikan apa tujuan BIAN itu termasuk komunikasi. Apa manfaat BIAN itu masih termasuk komunikasi. Apa sasaran BIAN? Nah, menyampaikan ya
definisi, tujuan, manfaat, sasaran, semuanya itu termasuk jenis komunikasi. Sedangkan kalau koordinasi contohnya apa? Nah ini, menyepakati. Nah ini kata kuncinya. Kalau di komunikasi kata kuncinya menyampaikan, kalau di koordinasi kata kuncinya nih menyepakati. Ya, contohnya adalah menyepakati kapan bian itu dilaksanakan, itu namanya koordinasi. Menyepakati di mana tempat pelaksanaan bian, itu juga koordinasi. Kemudian menyepakati siapa yang jadi ketua, itu juga koordinasi. Menyepakati siapa penanggung jawab, itu juga koordinasi. Berarti setelah diberikan contoh ini, saya harapkan Bapak Ibu paham. Kata kuncinya diperhatikan, kalau komunikasi itu menyampaikan, kalau koordinasi itu menyepakati, ya. Ada kata sepakat, ya. Itu perbedaan kata kuncinya, ya. Oke, untuk lebih memahami lagi kita berikan contoh sekali lagi, ya. Oke. Ya, berikutnya ini kita berikan contoh bedanya komunikasi dan koordinasi. Kita misalnya akan memberikan imunisasi booster COVID, ya. Ya, kita mau melaksanakan imunisasi booster COVID, ya. Kapan dikatakan komunikasi dan kapan dikatakan koordinasi? Ya, jika Bapak Ibu menyampaikan apa itu booster, berarti itu komunikasi. Menyampaikan tujuan booster, itu juga komunikasi. Menyampaikan manfaat booster, itu komunikasi. Menyampaikan sasaran booster, itu berarti komunikasi. Berarti kata kuncinya menyampaikan ini. Sedangkan yang termasuk jenis koordinasi itu menyepakati kapan imunisasi booster itu dilaksanakan. Nah, itu berarti menyepakati ini koordinasi. Kemudian menyepakati di mana ya booster COVID dilakukan. Nah, kemudian juga menyepakati siapa yang jadi ketua pelaksana booster COVID, ya itu juga koordinasi. Kemudian juga termasuk menyepakati siapa penanggung jawab pelaksanaan imunisasi booster COVID. Nah, menyepakati ini adalah koordinasi. Berarti setelah diberikan contoh ini, saya harapkan Bapak Ibu tidak bingung lagi membedakan antara komunikasi dan koordinasi, sehingga nanti pada saat maju akreditasi, kalau ditanya oleh surveyornya mana bukti komunikasi dan bukti koordinasinya, bisa menunjukkan dengan betul, ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini baik, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan jika Bapak Ibu ingin dibuatkan video-video yang lain, silahkan menulis di komen, ya. Nanti insya Allah secara bertahap akan kita buatkan satu persatu, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu lebih mudah dan lebih semangat dalam menyiapkan dokumen akreditasi, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan kita akhiri tutorial kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.